Terus Ustadz yang dijuluki UAS, beliau ini juga tidak luput mentertawakan, menjelekkan, ya, mengkritik seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anda nggak terima, lalu orang lain nggak boleh, tapi Anda bebas-bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Perlu digarisbawahi, Harry Plus berhujah dengan itu dan menjadi penyambung lidah. Kalau istilah kerennya, channel Harry Plus. Harry Plus berhujah dengan itu. Maksudnya itu adalah penjelasan dari ustadz-ustadz di belakangnya, atau dari cuplikan-cuplikan ustadz Wahabi, ya. Dia berhujah dengan itu. Ingat, dia ngomong sendiri ya, dia berhujah dengan itu. Oke. Ya. Yang berjumlah 1,4 juta ini adalah penyambung lidah daripada ulama. Oke. Oh, berarti penyambung lidah. Dia masih kekeh dengan subscriber. Ya, subscriber 1,4 juta. Subscriber 1,4 juta. Dia mengaku dia punya masa segitu banyak. Ya. Coba Pak, sekali lagi datangkan ke lapangan subscriber Anda itu. Lah, itu baru Anda punya masa di situ. Subscriber itu bukan masa, Pak. Ini dunia maya, Pak. Anak muda yang kemarin ngaku-ngaku 9 tahun di Mesir, belajar agama di situ, pulang ke Indonesia, lalu membatalkan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kata Syekh Ahmed Al-Misri, itu adalah seseorang yang berusaha menyeruduk gunung dengan tanduknya. Alhasil apa? Tanduknya yang patah. Begitu. Tapi itu adalah hal yang biasa. Oke, ya berarti sama saja, Pak. Anda dan kelompok Anda, YouTuber ini, ya, yang mengkritik atau yang membatalkan gelar-gelar ustadz yang Anda bantah, seperti Ustadz Hidayat, ustadz siapapun, Ustadz ya. UAS. Ustadz UAS, UAH. Kemudian ustadz-ustadznya pun sok-sokan mengkritik Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sama, Pak. Sama. Kita nggak akan melakukan hal itu kalau kalian nggak nyari gara-gara. Karena kalian yang sok-sokan mengoreksi ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama panutan kita, dengan jargon ulama salaf juga kalian. Tapi mengkritik dan menghujat ulama-ulama salaf yang asli juga. Kan begitu. Ibaratnya kalian bukan ingin menyeruduk gunung dengan tanduknya, bukan. Ya, kalian ibarat seekor semut. Anda ibaratnya semut, ya, yang berusaha menggonggong di puncak gunung. Ya apa gonggong? Ya. Lalu dengan PD-nya Anda berteriak bahwasanya semua orang di bawah gunung itu akan mendengar suara Anda ini. Ya kan mustahil, Mustahil lah, ya. Bos. Semut Ya, yang mendengar ya sesama serangga kan gitu. Ya kan? Oke. Di mana di Indonesia seperti Kiai Fulan yang dijuluki Singa Aswaja, terus Ustadz yang dijuluki UAS, beliau ini juga tidak luput mentertawakan, menjelekkan, ya, mengkritik seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anda nggak terima, lalu orang lain nggak boleh, tapi Anda bebas-bebas saja mengkritik ulama-ulama salaf yang diikuti oleh kelompok lain dengan dalih Anda memerangi bid'ah, tahayul, kesesatan, kan begitu, kesyubhatan. Tapi kalau orang lain mengkritik, menghujat ulama-ulama Anda, imam Anda mewek-mewek, nangis-nangis, ya. Jangan berkecimpung di dunia perdebatan kalau gitu, Pak. Kata dari Ustadz Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau ini memberikan pernyataan kepada saya, Mas Heri, kalau kita ingin mengkritik seseorang, kita harus tahu level dulu, siapa orang yang kita kritik dan apa yang mau kita kritik. Yang pertama, contohnya seperti Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu, lihat Mas Heri, beliau itu titelnya S3, gelarnya doktor, sedangkan Mas Heri siapa? Nah, dia tokoh, dia punya jemaah, gelarnya S3 dan lain sebagainya. Asal antum tahu Ustadz, dulu ketika hebohnya surah pemusik, Asy-Syu'ara surah pemusik, yang mengkritik Ustadz Fulan itu adalah seorang mahasiswa lulusan engineering, sampai di bawah itu, apa namanya? Skripsinya. Itu yang pertama. Dan beliau di situ merasa dirinya tidak pantas untuk dikritik siapapun. Dan antum diam di situ Ustadz. Saya juga tidak sepakat dengan diamnya. Bukan tidak pantas karena level status jabatan atau gelar pendidikannya,
tapi bukan jalurnya. Tuh maksudnya Ustaz Hidayat. Bukan istilahnya Jalur bidangnya. engineering tuh ya. Walaupun S3 profesor tapi lulusan engineering. Ya bukan jalurnya jika mengkritik bahasa. Itu maksudnya Pak. Bukan nggak sesuai jalur, bukan masalah ini. Bukan masalah apa? Keahliannya beda. Gelar akademis gitu loh, tinggi-tinggian bukan, tapi beda keahlian, Pak. Itu, Pak. Antum. Terus kalau mau berbicara masalah orang yang dimana kalau mau mengkritik harus sesuaikan, sederajatkan dulu titelnya. Perhatikan Ustadz Abduh. Yang pertama, Ustadz yang Anda maksud yaitu Adi Hidayat. Dulu sebelum dia bergelar doktor, dia juga mengkritik seorang profesor, Buya Syakur. Yang dimana ketika Buya Syakur menyatakan Khadijah itu adalah seorang Nasrani. Perhatikan baik-baik. Masih satu jalur itu. Walaupun Buya Syakur profesor ya, Ustadz Hidayat masih di bawahnya, tapi masih satu jalur, hubungannya ke sejarah, asbabun nuzul, masih satu jalur. Tadi itu engineering, Mbak, engineering. Berarti satu apa ya? Satu jurusan lah, Bos. Sama-sama tafsir, sama-sama. Tafsir dan sejarah kan begitu Iya. intinya kan, masih sama, Pak. Ustadz Adi Hidayat juga lulusan tafsir tau, Bos. Iya, kan begitu. Sama, Masih sama, Pak. Oke. Ustadz yang antum bela itu juga membantah orang yang sudah bergelar profesor sedangkan dia dulu masih belum doktor. Bergelar doktor pun belum sederajat dengan Profesor Buya Syakur. Kenapa antum tidak membahas itu? Kenapa antum malah membahas saya? Oh, punya ilmu. Sama, Ustadz Mufli Safitra juga punya ilmu di bagian bantahan kepada Asy'ariyah Sirah Pemusik. Apakah harus nunggu Ustadz Mufli Safitra pun bergelar doktor dulu untuk membahas Asy'ariyah Sirah Pemusik? Kan tidak. Antum tahu itu, tapi antum diam. Saya tidak setuju dengan diamnya antum. Apapun alasan antum, kemaslahatan atau apalah. Nabi Musa kalau memang memikirkan kemaslahatan, beliau tidak akan mengkritik, mendakwahi Fir'aun. Diingat itu. Karena Fir'aun Nah, ini Pak, walaupun Anda berkata kalem, tidak berkata-kata jorok, tidak toksis, tidak berkata-kata kasar, tapi analogi Anda ini Pak, waduh, ibaratnya menyamakan Ustadz Adi Hidayat ini dengan Fir'aun. Kemudian Anda Nabi Musa dan Nabi Harun, barisan Anda itu. Ini Pak, ini. Ya, lanjut. punya jemaah, punya jabatan, punya segalanya. Tapi Nabi Musa terus berjalan menyampaikan dakwah. Kalau seperti Ustadz Abdul tidak sepakat dengan saya juga punya hak untuk tidak sepakat dengan Ustadz. Sebagaimana banyak Ustadz-Ustadz di Indonesia yang tidak saling sepakat. Ustadz Fulan tidak sepakat dengan Ustadz Fulan tidak sepakat. Pokoknya banyak orang tidak saling sepakat. Jadi di sini saya juga memberikan ketidaksepakatan. Kalau kita berbicara misalkan Ustadz Adi Hidayat memiliki banyak jemaah, memiliki banyak sekali pengikut. Lalu bagaimana dengan Fir'aun yang memiliki kerajaan, memiliki banyak pengikut, memiliki banyak anak buah, tapi Musa dan Harun tidak memikirkan siapa yang dikritiknya. Ketika disuruh menyampaikan yang hak, beliau tidak mencampurkan antara yang hak dengan yang batil itu. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nabi Musa tidak mencampur adukan yang hak dan batil demi menjaga kestabilitasan, ya, agar Nabi Musa tidak diganggu, agar Nabi Musa tidak dihentikan cara dakwahnya. Enggak, Nabi Musa langsung menyampaikan. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka pemimpin, teman-teman. Mereka orang yang berpengaruh di Jazirah Arab. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW disuruh menyampaikan yang hak, beliau sampaikan, teman-teman. Sampai-sampai dimusuhi. Itu Nabi. Oke, setelah Ustadz Adi Hidayat diibaratkan Fir'aun, sekarang diibaratkan Abu Lahab, Abu Jahal, ya bos ya. Memang tidak sepakat itu biasa, gitu. Iya, Tapi ustadz-ustadz ini nggak bersepakat, ini nggak bersepakat, biasa. Tapi apakah ada antara ustadz yang nggak bersepakat ini mengumpamakan satu sama lain diibaratkan Fir'aun, Abu Jahal. diibaratkan Abu Jahal, Abu Lahab, enggak kan? Ya itu Anda saja itu. Jika Anda tidak bersepakat, tidak perlu mengumpamakan orang lain yang nggak sepakat dengan Anda, yang nggak sepemahaman dengan Anda dengan ungkapan, dengan perumpamaan orang yang sangat kafir, begitu bos ya? Juga sama, perumpamaan gitu. nggak matching nih bos. Terus bagaimana dengan al-alim? Kalau orang yang sudah bergelar S3, S4, S5, jangan dikritik. Karena mereka itu punya masa, punya titel, punya ilmu, punya landasan, punya dalil. Sekarang saya juga punya pernyataan Ustadz. Jangankan Ustadz Adi Hidayat, Iblis pun punya dalil. Iblis punya dalil. Yang dimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis punya dalil untuk menolak perintah Allah itu. Apa dalilnya? Ya Allah, aku ini tercipta dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah.
tanah. Sungguh lebih mulia aku daripada Adam. Pada zamannya Nabi Adam saja sudah ada yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih tinggi, lebih baik daripada Adam. Oke. Dan julukan untuk Ustadz Hidayat yang ketiga adalah iblis, perumpamaannya. Oh, terlahir ini ya. Fir'aun, lengkap Ustadz Hidayat ini ya. Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal. Iblis. Ya, 4 bos ya. Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, Iblis. Dan Hari Pras dan CS itu berada di barisan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Muhammad dan para sahabat, dan berasal di barisan Nabi Adam. Waduh, keren sekali bos ya. Ya. Kemudian katanya iblis menyampaikan dalil. Itu bukan dalil, Pak. Itu benar memang firman Allah. Tapi itu perkataan iblis. Ana khairum minhu itu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, itu alibinya iblis. Jadi iblis di sini tidak menyampaikan dalil Al-Qur'an, tapi itu memang firman Allah yang menyampaikan alibi iblis. Kenapa tidak bersujud kepada Nabi Adam? Bukan dalil itu, bukan berdalil. Kalau dalil akli mungkin iya, tapi kalau dalil akli bukan. Nabi salismul fusuku batal iman, kan begitu bos ya. Fa ilam yatu fa ulaika hum zalimun, kan jika kalian nggak bertobat kalian boleh, ya kan, sesama Islam, apalagi seorang tokoh ulama yang cukup besar lah namanya, diumpamakan Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal dan iblis. Waduh, sangat wow sekali bos ya, membanggakan. Oke, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin fabinafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.